wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berdua bisa kembali menjumpai Anda dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Tentunya bersama saya, Ustadz Hasan. Dan saya Adrianti Sulaiman, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada operasi Zebra yang dilaksanakan di tahun 2021 ini, Satlantas Polres Parepare juga menggelar program Polantas Sedekah dengan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dengan cara humanis, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare melaksanakan operasi Zebra tahun 2021 dengan menggelar bakti sosial. Dengan program yang dinamakan Polantas Sedekah, Kamis malam kemarin, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare mendatangi satu persatu masyarakat yang beraktivitas pada malam hari, seperti para pembersih jalanan. Program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian agar lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, tidak lupa dalam kegiatannya, personil Satlantas Polres Parepare ini, selain melakukan edukasi tentang tertib lalu lintas, para personil juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, berkat dukungan pimpinan, kerjasama dan kolaborasi antar tiap SKPD, pemerintah Kota Parepare berhasil menunjukkan capaian yang baik dari berbagai aspek, termasuk meraih peringkat pertama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah atau PPD. Hal inilah yang membuat Bapeda Palopo mengadakan studi banding di Kota Parepare, mempelajari kiat Bapeda Parepare meraih peringkat pertama PPD. Kesuksesan pemerintah Kota Parepare mencapai peringkat pertama Perencanaan Pembangunan Daerah atau PPD menjadi percontohan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palopo misalnya mengadakan studi banding ke Bapeda Kota Parepare pada Kamis sore 18 November 2021. Selain kiat Bapeda Kota Parepare yang bisa meraih PPD, Bapeda Palopo juga menanyakan terkait Kota Layak Anak atau KLA, meraih NIDIA dan capaian-capaian pemerintah Kota Parepare lainnya. Dalam diskusi yang berlangsung, para kepala bidang juga struktural SKPD yang merupakan penanggung jawab inovasi yang hadir menjelaskan secara detail dari awal kinerja Kota Parepare hingga meraih capaian itu. Sekretaris Bapeda Parepare Zulkarnain menekankan capaian tersebut terjadi karena kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga SKPD lainnya, didukung dengan motivasi dari pimpinan yakni Wali Kota Parepare. Yang intinya di Kota Parepare ini adalah kolaborasi. Tanpa kolaborasi kerjasama dari semua SKPD tidak akan kita capai hal-hal yang positif. Ya, ada yang unik yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Bapeda Kota Palopo menyampaikan bahwa yang dilakukan Parepare adalah melembagakan semua kebijakan-kebijakan. Itu yang masih banyak yang belum dilakukan oleh Kota Palopo. Contoh, semua kebijakan mulai dari musrembang, apa pun semua kita bentuk kita lembagakan, kita dokumenkan, kita dokumentasikan, sehingga pada saat penilaian kita semua bisa keluarkan dalam bentuk keputusan wali kota kah, dalam bentuk peraturan wali kota kah, atau perda. Itu yang dia tidak lakukan, sehingga dia akan mengambil semua contoh-contoh apa yang kita sudah lakukan. Sekretaris Bapeda Palopo, Henry, mengatakan motivasi yang diberikan saat diskusi juga akan diterapkan di daerahnya untuk bisa meraih capaian seperti Bapeda Kota Parepare. Dan alhamdulillah hari ini semua inovasi, motivasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare kami akan ambil menjadi bahan kami ke depan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, melansir informasi resmi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, fenomena alam gerhana bulan sebagian akan menyambangi wilayah Indonesia, salah satunya di daerah Sulawesi. Berikut liputan selengkapnya.
Gerhana bulan sebagian akan kembali menyeberangi wilayah Indonesia pada Jumat 19 November 2021. Melansir informasi resmi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, peristiwa ini akan menjadi gerhana bulan terlama dalam abad ini. Adapun sejumlah daerah di Indonesia dapat menyaksikan fenomena alam yang langka ini, salah satunya yakni di Sulawesi. Namun hanya pada fase akhir, yakni terjadi pada pukul 18.47 WITA. Gerhana bulan sebagian adalah kondisi di mana sebagian permukaan bulan tertutupi bayangan atau umbra bumi. Sebagian bulan menuju ke tengah atau pusat bayangan pada saat puncak gerhana, maka durasi gerhana akan semakin lama. Pada gerhana bulan sebagian kali ini, permukaan bulan akan tertutupi oleh umbra bumi sebesar 97,85%, sehingga durasi gerhana dapat mencapai 3 jam 28 menit. Sayangnya di Indonesia hanya daerah Papua saja yang durasi gerhananya paling lama, yaitu 2 jam 20 menit sejak bulan terbit. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seluruh pelajar tingkat SD memeriahkan Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional. Selain mengikuti lomba kuliner tradisional, para pelajar ini juga mengikuti lomba genderang bulo, mak gasing hingga malongga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Parepare menggelar Pekan Kebudayaan Daerah. Kegiatan yang menampilkan budaya tradisional Bugis itu digelar selama 2 hari di Gedung Kuomintang mulai 19 hingga 20 November 2021. Seluruh pelajar tingkat SD memeriahkan Pekan Kebudayaan Daerah dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional dengan mengikuti berbagai lomba, diantaranya kuliner tradisional, gandrang bulo, mak gasing, dan malongga. Kabid Kebudayaan Disdikbud Parepare Mustadirham mengatakan di hari pertama beberapa item penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri untuk lomba kuliner tradisional yakni melihat dari penyajian, kebersihan makanan-makanan tersebut, kemudian cara pelajar SD yang mempresentasikan makanan tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang berada di bidang kebudayaan, ini lagi menggelar kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang merupakan rangkaian dari Pekan Kebudayaan Nasional yang sudah digelar di November ini oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Dan hari ini kami di Kota Parepare ini lagi menggelar kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang di dalamnya ada beberapa item lomba yang kami selenggarakan. Yang pertama yaitu lomba kuliner tradisional yang sementara kita lihat di ruangan sekolah Tionghoa Kuomintang ini di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Ini ada persembahan dari masing-masing sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di Kota Parepare ini. Ada yang menampilkan nasu bale, kemudian ada nasu aliku, kemudian ada nasu paleko, kemudian ada suko, kemudian beberapa kuliner-kuliner tradisional lainnya yang memang khas yang seringkali kita temukan di Kota Parepare ini. Kemudian sebentar siang juga akan kita gelar kegiatan lomba gandrang bulo untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian insya Allah besok pagi juga akan kita gelar lomba magasing dan malongga yang akan diikuti oleh beberapa sekolah dari sekolah menengah pertama yang ada di Kota Parepare ini. Dari sebanyak 98 SD, ada sebanyak 9 sekolah terpilih yang ditampilkan untuk mengikuti hasil kreasi penataan kuliner tradisionalnya. Mustadirham juga berharap dengan adanya Pekan Kebudayaan Daerah ini, para pelajar lebih mengenal tradisi dan budaya agar tidak punah meskipun perkembangan teknologi semakin canggih. Nurfadila Wahid, TV Peduli, mengabarkan.
Ketua BKMT Kota Parepare hadir sebagai pendakwah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh BKMT Provinsi Sulawesi Selatan. Guyonan khas dari Haja Erna Rashid Taufan ini pun mampu memikat hati audiens yang hadir. Pelaksanaan Maulid Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Ketua BKMT Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan sebagai penceramah yang membawakan uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketua BKMT Kota Parepare bersama beberapa pengurus BKMT menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Panti Asuhan Ar-Rahmah atau Pesantren Yatama Mandiri, Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Seperti biasa, Haja Erna Rashid Taufan memulai ceramah dengan berinteraksi dengan jamaah. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan rasa jenuh dan kantuk. Guyonan khas Haja Erna Rashid Taufan mampu memikat hati para audiens sehingga terbawa dalam uraian hikmah Maulid yang bertemakan meneladani sifat Rasulullah dalam kepedulian dan kebersamaan. Dalam ceramahnya, Haja Erna Rashid Taufan melakukan pembuka dengan tanya jawab bersama audiens. Tanya jawab itu sesuai dengan tema yang ditetapkan panitia mengenai meneladani sifat Rasulullah yang peduli dan senang kebersamaan. Intinya sesuai dengan tema bagaimana kita mencontoh beberapa sifat-sifat utama Rasulullah. Salah satunya adalah beliau sangat peduli. Iya, beliau sangat suka dengan kebersamaan. Begitu, itu intinya. Iya. Luar biasa sekali. Saya tidak nyangka bahwa acaranya seperti ini apik, rapi, dan alhamdulillah segala waktu sudah pas-pas semua, dan kita melihat kita diterima dengan baik di sini. Ibu-ibu BKMT dari Parepare pun menjadi pesantren. Alhamdulillah, tadi kita lihat di sini. Pokoknya lengkap dari sini. Iya, saya terima kasih kepada Ketua Yayasan, Ketua Pondok, dan terkhusus juga kepada Ketua BKMT Sulawesi Selatan yang telah mengundang kami untuk silaturahim ke pondok pesantren ini. Banyak manfaat yang kami dapatkan di sini. Kami dipanggil membawakan acara hikmah Maulid, tapi setelah masuk sini ya saya juga banyak belajar, ya. Acara makin menarik sebab Haja Erna Rashid Taufan memberikan lomba salawat ala Ketua BKMT Parepare yang kini makin populer di kalangan majelis taklim. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Dekranasda Parepare ikut mengambil bagian dalam Pekan Raya Sulawesi Selatan tahun 2021. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Dekranasda Kota Parepare untuk mempromosikan produk-produk terbaik Kota Parepare seperti kerajinan tangan berupa kerang-kerangan, fashion, serta produk industri kreatif terbaik lainnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Parepare ambil bagian pada ajang Pekan Raya Sulawesi Selatan 2021 diselenggarakan di Celebes Convention Center Metro Tanjung Bunga Makassar. Kegiatan ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan Ihsan Mustari, Rabu 17 November 2021. Ajang yang berlangsung hingga 20 November 2021 mendatang tersebut, Dekranasda Kota Parepare menampilkan kerajinan tangan berupa kerang-kerang serta fashion dan produk industri kreatif lainnya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari, dalam sambutannya mengungkapkan pemerintah kabupaten kota saat ini sedang berupaya menciptakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang kreatif, dan event ini merupakan hal yang sangat penting karena bisa mempromosikan produk-produk yang terbaik dari kabupaten kota. Kita tahu sendiri, kabupaten kota mendorong saat ini, mengupayakan saat ini menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi yang kreatif. Tinggal saat ini yang kita harus lakukan adalah bagaimana mendorong promosi, bagaimana pemasaran, marketing daripada apa yang telah dibuat oleh masyarakat di kabupaten kota. Olehnya itu memang event ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian,
karena kita mempertemukan, ya, tidak hanya kita melihat kecantikan, keenakan dari produk-produk yang ada, tapi yang sangat penting adalah bagaimana produk yang baik ini terpromosikan, terjual dengan baik. Ini yang lebih penting. Dan momen ini juga tentu bagi para pelaku-pelaku ekonomi menjadi ajang untuk melihat atau menambahkan ide-ide yang baru. Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian bahwa inovasi itu tidak berarti bahwa menciptakan hal yang baru, tapi bagaimana membangun ide-ide yang ada menjadi ide yang baru. Nah, inilah ajang yang sangat baik Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi pandemi COVID, kita tahu sendiri ekonomi kita ini adalah ekonomi kerumunan, mendorong agar pendekatan-pendekatan digital marketing itu juga menjadi bagian yang sangat baik. Pameran ini melibatkan puluhan peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkenalkan berbagai macam produk lokal terbaik serta pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar Jumat Peduli dengan melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan kerja Kominfo. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumatnya. Dalam upaya terus menciptakan kebersihan lingkungan khususnya di unit kerja, jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare menggelar Jumat Peduli berupa bersih-bersih di lingkungan kantor Dinas Kominfo Parepare. Jumat 19 November 2021. Kegiatan ini dipimpin langsung Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare, Haryanto Khairun SSTP MSI. Di sela kegiatan, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare Haryanto Khairun SSTP MSI mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin jajaran Dinas Kominfo. Selain untuk menjaga kebersihan dan keindahan kantor, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan di antara para ASN maupun PTT serta mahasiswa PKL di lingkup Dinas Kominfo Parepare. Melalui kerja bakti ini, semua pegawai membaur tanpa melihat status pegawai. Menurutnya, kekompakan ini modal yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 4 orang tim audit melakukan pemeriksaan layanan COVID-19 di RSUD Andi Makassau. Adapun layanan COVID yang diaudit diantaranya verifikasi dokumen fisik dan juga wawancara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audit layanan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare. Selama audit tersebut dilakukan, BPKP tidak menemukan temuan. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Andi Makassau Parepare, Mustari mengatakan sebanyak 4 orang tim audit melakukan pemeriksaan yang diterima oleh Direktur Rumah Sakit, Dr. Raini Anggreni Sari didampingi Wakil Direktur Keuangan, Dr. Cendrara. Mustari menguraikan layanan COVID yang diaudit, diantaranya verifikasi dokumen fisik dan wawancara. Poin-poin yang diperiksa diantaranya insentif nakes, klaim COVID, ketersediaan tempat tidur, pengujian PCR, dan swab antigen. Berdasarkan surat yang masuk dari BPKP pada tanggal 15 November, dia datang kemarin untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan layanan COVID di Rumah Sakit Andi Makassau. Adapun item-item yang diperiksa itu terkait dengan aplikasi dokumen fisik dan wawancara. Nah, wawancara ini ada 5 poin penting yang dia periksa. Yang pertama terkait dengan insentif nakes, yang kedua terkait dengan klaim pasien COVID, kemudian yang ketiga itu terkait dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, yang keempat itu terkait dengan pengujian PCR dan antigen, dan yang terakhir itu terkait dengan antigen yang dilakukan oleh pasien kritis. Sekedar informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 bagian timur dan utara Sulawesi Selatan.
Rumah sakit ini dilengkapi peralatan medis kekinian dalam menunjang pelayanan kesehatan. Kesiapan tenaga kesehatan dan ruang perawatan juga memadai untuk memberi pelayanan terbaik bagi pasien yang positif terpapar COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan setiap program berita maupun talk show persembahan dari TV Peduli. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Rusatun Hasan, mewakili seluruh yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian